pada siang hari. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Suri Tauladan Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat dan seluruh kehidupan lainnya. Nah, baiklah ibu yang sedang berbahagia pada hari ini kita akan mendengarkan atau berdiskusi bersama ya. Ini penggunaan nyata modul 3.2 itu penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang nanti akan disampaikan oleh Ibu. Untuk memulai cerita pada hari ini, mari kita sama-sama melafazkan salat. Dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Pontianak Timur kepada Ibu Sami SPDC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Yang saya hormati kepala sekolah beserta rekan guru SD Negeri Pontianak Timur yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya dan hidayahnya kita dapat bertemu di kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Lalu salawat dan salam senantiasa kita lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Allah Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya atas kehadirannya yang telah mungkin hari ini masih ada kesibukan di
mengisi raport ya, tapi telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan hari ini yang terkait dengan kegiatan aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di program guru penggerak. Nah, jadi modul 3.2 ini adalah modul kedua terakhir ya Bapak Ibu, Ibu memang di program guru penggerak yang sedang saya jalani berdasarkan jadwal itu awal bulan depan itu insya Allah sudah berakhir. Jadi ini adalah bulan terakhir, jadi saya mohon doanya dari rekan-rekan semuanya agar saya diberikan kelancaran kemudahan agar bisa sampai di garis finish nantinya. Nah, saya pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semuanya atas kontribusinya, dukungannya, dan terutama kepada ibu kepala sekolah ya yang telah banyak saya libatkan dalam kegiatan di guru penggerak di aksi nyata. Jadi itu repotnya juga ya teman-teman. Saya semoga apa yang kebaikan yang sudah teman-teman berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan ini juga saya berharap ya, setelah saya nanti ada teman-teman yang mau mendaftar dan mengikuti program guru penggerak ini, karena menurut saya program guru penggerak ini sangat baik sekali, sangat luar biasa. Ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya rasa saya belum pernah dapatkan di tempat lain. Di kuliah juga saya belum pernah mendapatkan ilmu ini, dan benar-benar di guru penggerak ini saya mengatakan tadi ilmunya yang manfaatnya luar biasa, terutama untuk kita sebagai seorang pendidik yang sangat dibutuhkan sekali sebagai pemimpin pembelajaran. Saya kembali ke tujuan kegiatan kita pada hari ini. Ada tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis aset yang ada di komunitas. Warga sekolah mampu merencanakan pengembangan program sekolah secara berkolaboratif dengan menggunakan pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Jadi Bapak Ibu, nanti pada kegiatan kita hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi, untuk melakukan pemetaan aset ya yang ada di sekolah kita tercipta SD 2 Pontianak Timur. Tapi sebelumnya saya ingin memaparkan terlebih dahulu tentang 7 aset atau modal yang ada yang akan kita bahas nanti satu persatu. Nah, tapi sebelumnya di sini ada paradigma. Nah, setelah saya mempelajari modul 3.2 tentang pengelolaan sumber daya aset yang ada di sekolah, yang sebelumnya saya itu mengidentifikasi sesuatu itu selalu berdasarkan kekurangan atau berbasis pada atau pendekatan berbasis kekurangan, selalu fokus pada kekurangan, berputar pada masalah. Nah, tetapi setelah saya mempelajari modul 3.2 ini, paradigmanya berubah. Saya belajar untuk menganalisis sesuatu itu berdasarkan pada aset atau kekuatan. Jadi fokus kita itu pada kekuatan yang ada di sekolah kita, ya. Kemudian juga di sini kita akan membayangkan masa depan berpikir berbasis pada kekuatan. Kita membayangkan masa depan. Di sini berpikir tentang kesuksesan yang telah ada, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan, kemudian melakukan rencana aksi yang sudah diorganisasikan. Nah, jadi kalau pendekatan berbasis kekurangan itu kita membuat kita pesimis. Kegiatan ini tidak akan berhasil, kegiatan ini pasti akan gagal. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan berbasis kekuatan, nah kita akan selalu optimis bahwa program atau kegiatan yang akan kita rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, di sini analisis ada SWOT, matrik analisis SWOT dan matrik analisis SWOT. Kalau untuk matrik analisis SWOT ini adalah pendekatan yang tadi berbasis kekurangan. Nah, di situ ada strength itu kekuatan, W itu weakness atau kelemahan, O itu opportunities atau peluang, T itu threat atau ancaman. Nah, ini pendekatan tadi berbasis kekurangan. Ada weakness dan threat, ya, gitu. Kelemahan dan ancaman. Sedangkan di matrik SWOT itu terdiri dari S-nya itu strength, kekuatan, opportunities, peluang, aspiration, aspirasi atau rencana, dan result atau hasil. Nah, jadi analisis SWOT itu berfokus pada kelemahan atau ancaman, sedangkan analisis SWOT itu berfokus pada kekuatan atau peluang. Sehingga fokus kita itu tidak lagi pada kelemahan atau kekurangan, tapi pada strategi untuk meningkatkan kekuatan yang dimiliki
kemudian juga di sini, nah ini juga saya berpikir bahwa aset yang ada di sekolah itu aset yang hanya ada di dalam sekolah, ya. Tetapi ternyata cakupannya lebih luas lagi. Aset sekolah itu adalah sumber daya yang ada di dalam sekolah dan di sekitar lingkungan sekolah. Nah, seperti misalnya sekolah kita ini kan berdekatan dengan Keraton Kadariah. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai aset sekolah, ya, karena bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar. Nah, baik, di sini yang akan kita bahas yaitu 3 aset atau modal utama. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah fisik, yang keempat adalah alam atau lingkungan, yang keempat finansial, yang kelima politik, yang keenam, yang ketujuh agama dan budaya. Nah, untuk aset manusia yaitu sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Sumber daya dengan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang ada di komunitas, masyarakat dan lingkungan sekitar. Aset fisik yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, atau termasuk infrastruktur atau sarana dan prasarana. Yang ketiga, lingkungan atau alam, yaitu potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam. Nah, misalnya di sini seperti tanah untuk berkebun, danau dan empang untuk berternak. Kemudian aset sosial, yaitu bisa dalam bentuk norma atau aturan yang mengikat, bisa dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi dan sebagainya. Misalnya di sini ada KKG. KKG itu adalah aset sosial, ya, di mana dengan KKG guru bisa mengembangkan kompetensinya untuk meningkatkan keterampilan dalam belajar. Kemudian di sini aspek politik, yaitu berkaitan dengan kebijakan dan kekuasaan. Kemudian aset finansial, yaitu dukungan keuangan yang digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan. Ya, jelas sekali di sini yang dimaksud adalah dana pos, ya, untuk finansial. Dan mungkin ada aset-aset lain di finansial ini yang merupakan pemasukan atau pendapatan sekolah untuk mengembangkan proses pembelajaran atau sekolah. Kemudian budaya dan agama. Di sini yaitu agama bisa dalam bentuk tokoh, institusi atau lembaga, ritual keagamaan, serta pada relasi antar agama yang ada di lingkungan sekolah. Kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik, yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Nah, contohnya di sini mungkin untuk aset agama ini seperti kegiatan yang sudah kita lakukan di sekolah, ya, ada tilawah Quran, ya, kegiatan membaca Quran itu pembelajaran itu termasuk dalam aset agama. Baik, demikian teman-teman untuk penjelasan tentang itu aset atau modal. Ya, ini yang akan kita analisis bersama. Jadi di sini saya minta tolong pada teman-teman nanti berdiskusi membahas tentang aset-aset yang tadi sudah saya paparkan. Nah, nanti saya akan bagi ke dalam 3 kelompok yang terdiri dari kelas tinggi, kelas rendah, dan kelompok mata pelajaran. Nah, untuk kelas rendah itu membahas tentang aset manusia dan aset fisik. Untuk kelas tinggi membahas tentang aset sosial dan lingkungan. Untuk sebenarnya ini kepala sekolah, ya, dan budaya dan aset finansial ini untuk bendahara dan rumah kalau juga berkaitan dengan keuangan. Baik. Selanjutnya kita dengan hasil pembacaan hasil diskusi dari perwakilan setiap kelompok. Mungkin bisa dimulai dari kelompok kelas terlebih dahulu untuk aset fisik dan aset sosial. Silakan. Yang pertama, modal manusia. Di sini ada pengawas sekolah. Di sini rutin melakukan pembinaan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian ada kepala sekolah berkualifikasi S1 dan berpengalaman. Kemudian guru
seluruh guru berkualifikasi S1 dan terdapat 2 orang yang sudah bersertifikasi sehingga lebih kompeten dalam proses pembelajaran. Terdapat 1 guru CGP yang dapat mendorong kemajuan sekolah dan terdapat 1 orang guru yang menjadi konten kreator dan ketua MTV Pontianak. Kemudian tenaga pendidikan, pegawai pustaka berkualifikasi D3 yang bekerja di bidangnya dan EU berkualifikasi pendidikan S1 yang dapat melakukan pengelolaan administrasi yang baik. Kemudian peserta didik berjumlah 210 orang dengan kompetensi, karakter dan latar belakang yang beragam. Kemudian orang tua yang dapat bekerja sama dengan pihak sekolah demi pengembangan pembelajaran anak. Komite yaitu sangat kooperatif dalam membantu pelaksanaan program sekolah. Kemudian tokoh agama mempunyai dedikasi yang tinggi untuk pengembangan sekolah. Kemudian kedua ada sosial. Ini kepala sekolah aktif di KKN. Kemudian semua guru aktif di KKN untuk meningkatkan keterampilan guru dalam bekerja. Kemudian siswa aktif dalam kegiatan kesehatan juga dan ada seluruh murid dapat mengikuti aturan sekolah. Terima kasih untuk kelompok kelas rendah yang sudah mengidentifikasi aset manusia ya dan aset sosial. Selanjutnya untuk aset fisik dan lingkungan kelas ini ya kita akan dari kelas ini. Oke, baik, terima kasih. Di sini kalau kami membahas modasi ada pertama bentuk utama dari dua kepala sekolah, kemudian ruang TU, dan dua kelas. Kemudian yang kedua bentuk penunjang seperti perpustakaan, sekolah, WC guru, dan NLG. Kemudian lapangan bola dan lapangan parkir. Kemudian yang ketiga untuk waktu atau sarana penampungan air, daya listrik dari internet. Kemudian sarana pendukung belajar seperti dan yang terakhir, lokasi yang ini juga banyak pohon sehingga kondisi sekolahnya tidak terlalu panas sehingga pembelajarannya bisa aman. Terima kasih untuk ngomongannya. Sekarang kita lanjutkan untuk identifikasi aset politik dari kepala sekolah. Sekolah dan selain itu
aset yang ada di SD 02 terkait dengan aset tadi ya, aset manusia, aset sosial, aset fisik, lingkungan alam, politik, finansial, budaya dan agama. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan analisis soal. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, analisis soal ini terdiri dari S itu atau strength atau kekuatan yang ada di sekolah kita. Jadi kekuatan yang ada di SD Negeri 02 Pontianak Timur dan pengaruhnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, mungkin dari rekan-rekan ada yang dapat memberikan pendapat apa sih kekuatan yang ada di SD 02 ini, ya? Bisa memberikan contoh, mungkin satu saja contohnya itu apa dan pengaruhnya untuk kualitas pembelajaran. Ada? Ya, silakan Bu Linda. Kalau untuk di sekolah kita menurut saya itu pastinya memiliki perpustakaan di mana yang digunakan sebagai sumber belajar. Nah, yang kedua, kekuatan yang kedua yaitu misalnya kita memiliki buku sebagai media tambah belajar. Nah, perpustakaan yang digunakan bisa juga sebagai media belajar untuk anak baca, kemudian bisa juga sebagai fokus dan lain-lain digunakan untuk belajar juga. Terima kasih ini yang memberikan contoh ya perpustakaan dan media pembelajaran, salah satu media pembelajaran yang fokus ya, meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kemudian untuk yang opportunity, apa peluang yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan SD 02 Pontianak Timur? Jadi tadi dari aset yang sudah kita identifikasi, yang sudah kita petakan, nah kira-kira apa nih peluang yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan sekolah kita? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat untuk tadi juga. Oke, silakan Bu Mama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini sekolah kita berdekatan dengan para pembelajaran. Jadi peluang yang bisa kita gunakan di sekolah kita bisa gunakan sebagai output kelas. Terima kasih Bu Mola. Tadi Bu Mola ini ya tentang kekuatan kita yang berdekatan dengan membangun daerah ya, di mana kita dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar atau tadi output kelas kegiatan pembelajaran di luar kelas. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang berikutnya, aspiration. Apa rencana program yang dapat kita laksanakan dengan memberdayakan aset yang kita miliki? Mungkin untuk tahun pembelajaran yang akan datang. Ada yang bisa memberikan pendapat untuk yang aspiration ini? Ya, silakan Bu Nanda. Ya, program yang bisa kita laksanakan untuk memberdayakan aset yang kita punya yang tadi itu sekolah bisa mengadakan program literasi untuk meningkatkan keterampilan teknologi. Nah, misalnya dengan aspek tadi itu tadi dijelaskan adanya perusahaan. Jadi perusahaan bisa kita adakan aplikasi supaya keterampilan itu meningkat dari tahun sebelumnya. Terima kasih Bu Nanda. Berarti tadi ada aspek perpustakaan ya. Kita bisa memaksimalkan aspek itu untuk merancang program atau kegiatan terutama tadi yang disampaikan oleh Bu Nanda tentang program literasi ya, dan untuk meningkatkan keterampilan literasi anak khususnya di SD 02. Baik, selanjutnya yang terakhir, riset. Hasil pemanfaatan aset. Nah, ini apa hasil yang diharapkan yang terjadi pada murid setelah kita memberdayakan aset sekolah? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, silakan Bu Dewi. Aset sekolah apabila dikelola dengan baik mampu meningkatkan kualitas pembelajaran baik akademik maupun sehingga dapat mewujudkan universitas berkarakter dan profil belajar dan pelatihan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi setelah kita tadi ya melakukan identifikasian, kemudian kita sudah mengetahui kekuatannya, kita mengetahui peluangnya, kemudian rencana program yang akan kita laksanakan, tentu kita mengharapkan hasil yang berujung pada murid ya, di mana sesuai dengan standar pendidikan nasional yaitu mewujudkan murid yang berprofil belajar Pancasila. Mungkin itu dari saya dari pendengaran dari Mariki dan juga dari teman-teman bahwa ada satu modal yang bisa dikembangkan agar sekolah kita bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya kesimpulan dari Mariki sendiri akan saya cerita dengan kesempatan mereka. Jadi teman-teman ini saya akan menunjukkan dari
hasil kegiatan kita pada hari ini. Berdasarkan kekuatan yang dimiliki sekolah dan peluang untuk mengembangkan SDA 2 Pontianak Timur, maka rencana program yang dapat kita laksanakan dengan memberdayakan aset yang kita miliki. Ini saya berdasarkan dari pemetaan aset berdasarkan beberapa unsur. Jadi di sekolah saya kemarin sudah melakukan pemetaan aset, pertama dengan orang tua, juga dengan siswa, ada juga dengan komite dan perwakilan gender. Nah, jadi dari unsur-unsur tersebut ada beberapa program yang ingin disarankan. Nah, untuk perwakilan orang tua itu menyarankan adanya program tahfiz Quran. Kemudian untuk peserta didik program ketubuh katulistiwa, museum atau kolam renang. Kemudian dari komite, karena yang berkaitan tadi dengan aset kita, beliau menyarankan untuk melaksanakan program mudik jamber dan menanam kampung. Jadi mudik jamber ini singkatan dari budidaya ikan dalam ember. Kemudian ada juga dari perwakilan gender, ini oleh Ibu Sri Rejeki menyarankan adanya kegiatan atau program sarapan bersama siswa, sarapan menu makanan sehat. Nah, kemudian tadi ada dari perwakilan dari guru, yaitu program literasi. Nah, kalau untuk saya sendiri Ibu, saya selaku calon guru penggerak juga sudah berkaitan dengan guru 3.3. Di sini saya merancang program ya, dengan melihat aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita. Saya merancang program yang bernama Green School atau penghijauan sekolah. Nah, mungkin program ini sudah pernah saya sampaikan kepada Ibu kepala sekolah. Mungkin di sini bisa menanggapi juga terkait dengan program Adiata.